Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, Bang Godens. Kita coba dengarkan dulu bagaimana pandangan dari pengamat hukum pidana. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Suparji Ahmad. Pak Suparji, selamat pagi. Pagi Bang. Ya. Pak Suparji, memang undang-undang memberikan kesempatan atau ada ruang untuk menjatuhkan hukuman mati. Tapi dalam kasus korupsi kita belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada yang dijatuhi hukuman mati. Jangankan eksekusinya, dijatuhi saja tidak. Nah, belakangan ini wacana sudah mulai bergulir ketika Presiden Joko Widodo mengatakan kalau rakyat menghendaki, maka pemerintah juga bisa mendorong hukuman mati bagi koruptor. Walaupun ini kemudian menimbulkan polemik. Kalau Anda melihat itu berarti ada political will untuk benar-benar memperlakukan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, dihukum mati, atau ini hanya sekedar wacana saja? Bagaimana Pak Suparji? Ya, pertama sebetulnya ini kan bukan kehendak rakyat atau kemudian political will pemerintah, tetapi lebih pada kebijakan atau kemudian keyakinan hakim untuk memberikan vonis hukuman mati kepada koruptor yang dengan syarat-syarat secara selektif, ya, keadaan tertentu, bencana alam, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi konteks yang disampaikan Presiden merupakan sebuah upaya untuk memberikan semangat kepada hakim supaya tegas memberikan eksekusi, dan pada sisi yang lain adalah memberikan peringatan kepada para koruptor untuk tidak macam-macam mengambil hak rakyat dalam situasi-situasi yang sangat menyedihkan, misalnya korupsi dan sebagainya. Jadi konteks Presiden kita maknai sebagai satu semangat untuk tidak bermain-main lagi dengan korupsi, begitu. Ya. Jadi ini pertanyaan berikutnya ini sangat mendasar sebetulnya Pak Suparji. Kalau kita sering mengatakan ada beberapa kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa. Kalau narkoba, narkotik, obat terlarang, itu sudah kita lihat beberapa kali terpidana, dihukum mati, dan dieksekusi. Tetapi ketika korupsi dikatakan kejahatan luar biasa, kenapa perlakuannya sepertinya berbeda? Apakah karena memang kita tidak melihat langsung efek dari korupsi itu, beda dengan misalnya efek dari orang yang ketergantungan narkoba sampai mati segala macam? Atau apa sebetulnya penyebabnya? Apakah memang bangsa kita, termasuk mungkin pemerintahnya, sudah menerima korupsi itu sebagai bagian dari budaya, Pak Suparji? Ya, pertama memang masih ada perbedaan pandangan, ya, bahwa korupsi itu pada satu sisi ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa, tapi pada sisi yang lain dianggap sebagai kejahatan serius begitu saja, ya. Jadi memang ada terminologi yang berbeda. Kemudian yang kedua, menurut saya memang selama ini tidak diterapkannya eksekusi atau kemudian vonis hukuman mati itu karena keyakinan hakim belum terbentuk mungkin, ya, syarat-syarat itu. Atau kemudian yang kedua, situasi-situasi yang mendorong hukuman mati, misalnya krisis ekonomi dan sebagainya, itu juga tidak terbentuk atau tidak terfakta di dalam sebuah persidangan, sehingga tidak terjadi vonis seperti itu. Jadi lebih pada keyakinan dan alat bukti yang mengemuka serta fakta-fakta persidangan yang belum konkret terwujud di situ. Gitu. Oke, jadi ini kelihatannya hakim ini sangat menentukan, begitu ya Pak Suparji, ya? Ya, karena memang hakimlah yang akan menjalankan undang-undang itu. Jadi semua ini sangat tergantung dari hakim, dan selama ini memang hukuman paling berat untuk koruptor itu kan masih seumur hidup, ya. Tetapi untuk hukuman mati belum pernah kita dengarkan vonis tentang itu, dan hal ini tentunya menjadi suatu energi baru bagi hakim untuk ke depan lebih tegas memberikan vonis meskipun tidak harus hukuman mati, tapi setidak-tidaknya jangan kompromi dengan koruptor, gitu loh. Oke, ini bisa kita sebut pembalikan arah tidak Pak Suparji? Karena kan sebelum keluar wacana ini, kita melihat ada pengurangan hukuman yang diberikan bagi koruptor, kita melihat rata-rata hukuman yang diberikan bagi koruptor itu sangat rendah. Ini betul-betul pembalikan arah atau hanya sekedar pura-pura? Ya, memang kalau kita
lihat ya, saya kira ini semacam peringatan ya kepada para hakim supaya dalam memvonis itu betul-betul sangat memberikan efek jera kepada para koruptor. Dan harapan kita tentunya apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sebuah kemauan yang sungguh-sungguh dan kemudian nanti ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum mulai dari polisi, KPK, jaksa dalam menuntut dan kemudian hakim dalam memvonisnya gitu loh. Iya. Baik, kita tunggu berarti nanti setelah ini apa yang akan terjadi ya, semoga. Dan jangan sampai kemudian ini hanya sekedar wacana saja, tapi betul-betul ada sebuah political will pemerintah dan aparat penegak hukum yang lain mengimplementasikan dan memberantas korupsi secara tuntas. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kelihatannya jadi hakim Bang yang paling menentukan di sini, karena kalau kemudian tadi kata Pak Suparji, keyakinan hakim, apakah yakin bahwa kemudian korupsi ini harus dihukum berat, tapi apa iya bisa? Ya memang pada akhirnya hakim yang melaksanakan, tetapi infrastruktur hukumnya itu harus disiapkan. Nah, hukum yang ada, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu cukup sangat memadai. Hukuman paling minimal itu kan 4 tahun ya. Minimal 4 tahun? Minimal 4 tahun. Sampai 20 tahun, dan yang paling berat itu kan seumur hidup. Di Undang-Undang Tipikor ya? Di Undang-Undang Tipikor. Okay. Nah, kalau kita membedah putusan hakim selama ini kan rata-rata 2 tahun 5 bulan di tahun 2018. Tetapi kita juga melihat fakta lainnya, bahwa dari 1053 kasus korupsi yang disidangkan pada 2018, 918 terdakwa itu dihukum antara 1 sampai 4 tahun. 1 sampai 4 tahun? 1 sampai 4 tahun. Di bawah hukuman minimal kan. Oke. Itu artinya jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman yang berat, apalagi maksimal. Kita tadi di awal saya katakan, sepanjang KPK hidup, baru tiga orang yang dihukum maksimal seumur hidup. Kalau di dalam sejarah Republik ini, yang dihukum seumur hidup itu baru 9 orang, termasuk 3 yang oleh masa KPK sekarang ini. Kenapa tidak diterapkan hukuman minimal itu? Apakah memang, ya ini pertanyaan mendasarnya adalah apakah karena memang jangan-jangan kita semua, termasuk lembaga peradilan, termasuk hakim, melihat korupsi itu dalam level tertentu adalah bagian dari budaya, begitu kan, gratifikasi, tanda terima kasih, sehingga kemudian tidak menjatuhkan hukuman yang bahkan minimal sekalipun. Ya kalau korupsi dianggap sebagai budaya sih sebetulnya tidak, yang budaya bangsa ini tidak pernah budaya korupsi. Tetapi praktik korupsi itu jamak terjadi. Jamak terjadi, kita lihat misalnya dari tahun 2001 sampai 2015 berdasarkan hasil kajian dari UGM itu, kerugian negara itu 203,9 triliun. Bayangkan kerugian negara itu 203,9 triliun. Itu artinya korupsi itu korupsi itu bisa mengguncangkan perekonomian nasional, tetapi yang paling penting korupsi itu melanggar hak rakyat miskin. Kita nanti akan di bagian berikut, Bang Godes, saya ingin bertanya apakah memang kemudian pemerintah ini sungguh-sungguh, karena apa yang dikatakan ini kan sangat serius ya, ketika ancaman hukuman untuk koruptor itu bisa diperberat sampai hukuman mati, itu kan berarti termasuk mengubah undang-undang, kemudian melaksanakannya di lapangan. Apa iya dalam waktu sangat singkat bisa dilakukan? Kita harus jeda dulu dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gaudens. Kita coba dengarkan pendapat masyarakat, apa yang mereka pikirkan, apa yang rakyat pikirkan mengenai pemberantasan korupsi ini, apakah memang sudah dilakukan sungguh-sungguh atau dengan retorika. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah, ada Pak Bambang Saptono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang, pendapat Anda bagaimana Pak? Ya, baik. Menurut kami bahwa pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2019 lalu, yaitu terkait dengan hukuman mati bagi koruptor, merupakan sinyal kuat bahwa negara akan bersikap tegas untuk menghukum seberat-beratnya pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian begini Mas,
bahwa korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa di negeri ini pemberantasannya dinilai belum maksimal. Antara lain vonis hukuman tindak pidana korupsi yang masih sangat ringan. Seperti yang dinyatakan oleh ICW bahwa pada tahun 2018 dari 900 terpidana korupsi hanya ada 9 terpidana yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun. Sehingga dari 801 orang itu kira-kira kan hukumannya ringan semua, Mas. Ironisnya lagi, Mas, bahwa MA atau Mahkamah Agung di saat-saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia justru memberikan potongan atau keringanan hukuman bagi terpidana korupsi, yaitu antara lain Samsu Umar, Idrus Marham, Ose Kaligis, Patrialis Akbar, maupun Irman Gusman. Nah, tapi begini Mas, kita harus yakin bahwa pernyataan Presiden Jokowi tentang hukuman mati tersebut pasti ada korelasinya dengan penguatan KPK era baru. Sehingga apa Mas, dengan KPK era baru ini, saya yakin apa yang disampaikan oleh Presiden ini nanti tentu akan gayung bersambut. Dan ini justru bagaimana ketika kita nanti untuk menunggu reaksi kaitannya dengan susunan atau perlunya ada revisi undang-undang dari DPR. Sekalipun saat ini sudah ada Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 terkait dengan hukuman mati, tapi itu baru kasus tertentu. Kita tunggu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Masih menjaga optimisme. Kita coba ke pemirsa Metro TV berikut di Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Bung Gorden. Selamat pagi. Jadi silakan, apa yang disampaikan Presiden dengan wacana untuk hukuman mati, itu merupakan kegeraman Presiden terhadap koruptor. Dia sudah memberi keteladanan sebagai secara pribadi kepada bawah-bawahannya, tapi ternyata di tingkat menteri aja masih ada yang main-main. Ini kasus Garuda kan sudah mulai terungkap, itu yang pertama. Yang kedua saya ingin katakan, yang melaksanakan hukuman mati yang terkenal di dunia ini cuma 2, Cina dengan Korea Utara. Kalau kita melakukan, memang di negara Pancasila mungkin tidak tepat, cuma itu bukti kegeraman. Tetapi menghukum koruptor selama-lamanya juga nggak bagus. Kenapa negara terlalu dirugikan, memberi makan mereka, memberi tempat tidur mereka. Beri hukuman cukup, nggak usah lama-lama. Selama proses persidangan 1 tahun cukup. Tetapi miskinkan. Miskinkan. Baik harta sebelum maupun sesudah hasil korupsi itu harus diambil oleh negara. Itu tidak adil. Adil. Kenapa? Supaya mereka jangan berani melakukan korupsi. Kalau korupsi, konsekuensinya begitu. Nah ini perlu payung hukum. Berani nggak DPR? Kalau memang punya komitmen, punya goodwill untuk melaksanakan pemberantasan korupsi, seluruh lembaga hendaknya punya komitmen. Baik MK, baik ini MK-nya sudah memberikan kesempatan 5 tahun boleh mencalon. Lah orang yang sudah tercela, masih banyak orang baik. Kenapa orang tercela diberi kesempatan? Ini yang kita pikirkan. Nah, kalau perlu miskinkan, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Dimiskinkan, apakah itu bisa dilaksanakan? Nanti kita bahas. Kita akan ke pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Godensius. Selamat menyambut Natal lah. Biar agak segar-segar kita. Begini. Kenapa ketawa nih Pak Vence? Saya ketawa judulnya kok. Memberantas korupsinya itu cuma dengan retorika. Tetapi memang betul sekali judul pagi ini karena begini. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Presiden sendiri yang mengusulkan adanya hukuman mati bagi para koruptor. Tetapi seminggu kemudian kok Idrus Marham sama Pak Umar itu yang mantan gubernur mana itu kok diberikan gerasi. Ini kan persoalan kan tanda tanya. Ini betul-betul ini mau berantas korupsi dengan hukuman mati atau cuma retorika belaka? Ini kan persoalannya. Jadi tanda tanya buat kita rakyat kecil ya. Tapi begini, saya setuju tadi Bung Goldensius. Ini kan sebetulnya yang menjadi pokok persoalan itu adalah tindakan hakim yang mengadili. Ya kalau dia pengen serius untuk menghukum mati bagi para koruptor, ya kenapa tidak? Tidak mesti perlu kata Pak Presiden harus menukar, rakyat menginginkan. Nggak usah rakyat menginginkan. Kalau memang ada keseriusan kita, komitmen diri kita sebagai penegak hukum, ya kita hukuman mati sajalah, karena kan sudah merugikan bangsa dan negara. Barangkali Bung Leo, saya mengusulkan kepada Metro TV, dulu saya pernah menonton yang filmnya itu judulnya Justice Bow.
Kalau boleh seminggu sekali itu Metro TV tampilkan lagi. Karena itu adalah barangkali suatu pembelajaran dari sana untuk kita mengambil kebijakan. Bayangkan dalam satu cerita ada seorang anak muda yang menurut istrinya Justice Bao bahwa dia itu tidak bersalah. Malamnya dia keluarkan, paginya didapat laporan bahwa dia sudah minggat. Ya, ketahuan yang mengeluarkan dia, yang membebaskan dia adalah istrinya Bao. Dan akhirnya apa yang dijadikan? Kamu yang menggantikan hukuman. Jadi istrinya dia masukkan dalam penjara. Nah, ini sebetulnya ini adalah ketegasan dalam konteks bagaimana kita menghadirkan peradilan yang sebenarnya di negara kita ini, Bung Leo. Itu saja barangkali. Terima kasih. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Atau jangan-jangan kita harus menghadirkan bintang-bintang film seperti tadi dikatakan Pak Vence. Tapi kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda. Bang Gode, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi ada 3 pemirsa. Bambang mengatakan yakin betul dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa akan memberantas korupsi lebih tegas lagi. Pak Edward mengatakan ya sudah, tidak usah dihukum mati, tidak usah dihukum seumur hidup, dimiskinkan saja supaya kemudian tidak bisa bergerak lagi. Sementara Pak Vence tadi menarik bahwa jangan-jangan kita harus meniru Justice Bao. Di situ saya ingat ada Hakim Bao yang sangat tegas ya, tapi namanya juga film, Bang. Bagaimana Bang? Mungkin untuk menjawab itu kita coba melihat anatomi koruptor di Indonesia. Berdasarkan data KPK itu yang tertinggi itu berasal dari parlemen ya, itu 25%. 25%? 25% itu dari parlemen ya. Anggota DPR maksudnya? DPR sampai DPRD. Oh oke. Ya. Swasta itu 24%, birokrasi itu dari eselon 1 sampai eselon 4 itu 20%, dan kepala daerah itu 12%. Kalau tertinggi itu parlemen, itu artinya agak susah kita mengharapkan adanya perubahan undang-undang, karena itu menyangkut diri parlemen juga. Bisa jadi bumerang begitu ya? Nah, apa yang bisa kita harapkan? Kita tidak bosan-bosan mengatakan janganlah memberantas korupsi itu dengan kata-kata. Apalagi dengan air kata-kata memberantas korupsi itu nggak mungkin terjadi. Tidak bisa. Akan tetapi harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata di tingkat infrastruktur hukumnya sudah ada. Hukum yang ada itu sudah sangat memadai. Untuk apalah menambahkan hukuman mati, padahal hukuman mati itu sudah ada bersyarat di sana. Ada 2 syarat untuk hukuman mati itu, korupsi pada saat bencana, dan yang kedua itu korupsi berulang-ulang, itu bisa diancam hukuman mati. Itu di dalam Undang-Undang Tipikor? Ya, di dalam Undang-Undang sudah diatur. Sudah diatur tentang hukuman mati. Tetapi kalau kita melihat perkembangan dunia sekarang ini, negara-negara beradab itu meninggalkan hukuman mati. Hukuman mati itu berkembang pada abad 19 sampai abad 20, pertengahan abad 20. Mulai pertengahan abad 20, negara-negara itu sudah mulai sadar, semakin beradab sebuah negara, dia akan meninggalkan hukuman mati. Indonesia, hukuman positifnya itu belum meninggalkan hukuman mati. Karena itu, kalau kita lihat pertanyaan perdebatannya kan, apakah dengan hukuman mati itu koruptor bisa berkurang? Kita lihat misalnya dalam penerapan hukuman mati untuk narkoba. Beberapa kali sudah dilakukan eksekusi hukuman mati, tetapi narkoba itu tetap saja merajalela. Mungkin orang berkata, kalau tidak ada hukuman mati, mungkin lebih banyak lagi narkoba. Tetapi kan coba dibalik gitu ya. Nah, kita harus tegas katakan, janganlah menambah pasal hukuman mati di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya sudah mengatur hukuman mati. Untuk apalagi ditambahkan, itu yang pertama. Yang kedua, pada tingkat pemerintahan eksekutif memang ada kemauan kuat, bahkan sangat kuat kita melihat bagaimana pemerintah maupun DPR di dalam merevisi Undang-Undang KPK untuk memperkuat penegakan pemberantasan korupsi. Tetapi lagi-lagi kita katakan pada tingkat yudikatif, kekuasaan itu dibagi 3. Pada tingkat yudikatif
di situ sangat parah terlihatnya bagaimana korupsi. Tadi Pak Bambang dari Pak Bambang dari Surakarta juga menyebutkan bagaimana di tahun 2018 berdasarkan temuan ICW itu hanya ada 10 orang yang dihukum di atas 10 tahun. 918 orang dihukum antara 1 dan 4 tahun. Itu berarti hukumannya ringan. Nah, setelah hukuman ringan sampai di tingkat Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali, ada 9 kasus peninjauan kembali yang memberikan diskon terhadap hukuman di tingkat PK oleh Mahkamah Agung. Itu artinya dari setiap strata peradilan itu kita tidak bisa berharap banyak bahwa koruptor akan dihukum lebih berat lagi. Karena itu ketika para hakim misalnya mengatakan bahwa mereka juga berada paling depan untuk memberantas korupsi, saya harus katakan itu hanya kata-kata gitu. Kalau kita melihat tadi pernyataan Pak Bambang ya, bahwa Presiden memberikan sinyal ancaman bagi calon koruptor dan juga memberikan sinyal peringatan bagi para hakim. Pertanyaannya kan kalau Presiden sebagai eksekutif dia tidak bisa mempengaruhi penegakan hukum, Bang? Betul, karena itu tidak perlulah mengeluarkan ancaman hukuman mati. Karena menghukum orang itu bukan pada ranah pada ranah eksekutif atau legislatif. Eksekutif dan legislatif itu bertugas membuat undang-undang. Tadi saya katakan di dalam undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi itu sudah ada pasal tentang hukuman mati sudah diatur ya. Untuk apalagi berbicara itu. Tetapi ada semangat yang kuat di sana untuk ada yang keinginan yang kuat dari Presiden untuk memberantas korupsi. Kalau gitu bagaimana kita bisa mempengaruhi atau menekan lah ya lembaga yudikatif untuk benar-benar serius untuk menghukum koruptor ini? Nah, di sana ada kemerdekaan hakim. Kita akan terbentur dengan tembok kemerdekaan hakim. Ketika berbicara tentang kemerdekaan hakim, hakim itu memberikan putusan itu kan berdasarkan 2. Yang pertama itu alat bukti, yang kedua itu adalah keyakinan hakim. Nah, ketika kita berbicara keyakinan itu kan bicara tentang subjektivitas. Karena itu ke depan menurut saya semua elemen bangsa harus memberi tekanan yang kuat kepada yudikatif agar memberikan hukuman maksimal. Selama ini terlalu ringan hukuman untuk koruptor itu. Karena itu kita tidak pernah berbicara tentang efek jera. Apalagi di dalam ranah eksekutif. Eksekutif itu punya ranahnya itu di dalam mengelola penjara. Di dalam penjara juga koruptor itu mendapat fasilitas yang istimewa gitu ya. Kalau gitu kita berharap benar-benar hakim ingat kepada sumpah dan janjinya ya, karena kalau kemudian sumpah dan janjinya dijalankan kan sesungguhnya harusnya bisa serius menjatuhkan hukuman bagi koruptor. Jangan retorika ya. Jangan hanya sekedar kata-kata. Baik, kita harapkan itu yang terjadi. Bang Gaudens, terima kasih sudah di sini, Bang. Selamat pagi. Pagi, Bang.